Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, kita mau ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dan kita aminkan dengan iman. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya, haleluya, haleluya. Kami atas nama jemaat Tuhan di tempat ini, saya Sucipto Lubis, gembala di tempat ini, mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Amin. Amin. Dan kepada yang baru saja hadir, yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GPDI Pemenang ini, kami ucapkan selamat bergabung dan kita bersama-sama dibangun di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, tolong mic-nya dinormalkan. Haleluya, puji Tuhan. Senang ada di tengah-tengah kita semua di sini, keluargaku di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya teringat tadi siang saya berbincang-bincang dengan keluarga, ya, dan di situ saya menyinggung soal tiba-tiba teringat, ya, soal meninggalnya bapak saya. Tahun 2023 Januari tanggal 12 bapak saya meninggal dunia, bapak kita. Oh, 2024 ya. Tanggal 12 Januari 2024 bapak kita, ya, bapak saya meninggal dunia. Dan kemudian kemarin juga mertua saya meninggal dunia. Ada beberapa kejadian di mana kita semua, saya percaya, ada keluarganya yang meninggal dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini menyatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya apa? Sementara. Enggak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Tidak selama-lamanya. Dan puji Tuhan, Kristus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, sehingga kita memiliki kehidupan lagi sesudah kita meninggal dunia. Karena kita pun yang ada di ruangan ini pasti meninggal dunia nantinya pada waktunya. Betul apa betul? Tidak ada orang yang hidup untuk selamanya. Tidak ada. Dan pada waktu kita meninggal dunia, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Dan itulah pengharapan kita. Ada orang yang tidak percaya dengan kehidupan sesudah mati. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita sudah disediakan Tuhan tempat bagi masing-masing kita di surga yang kekal. Amin. Haleluya. Sehingga kita punya pengharapan. Kalau hidup kita cuma sampai mati kemudian masuk kubur dan tidak ada lagi kehidupan sesudah itu, maka tidak ada harapan lagi bagi orang yang menderita sekarang ini dalam hidupnya. Tidak ada harapan bagi orang yang sepanjang hidupnya menanggung kemiskinan.
Tidak ada harapan lagi bagi orang yang menanggung penderitaan dalam hidupnya. Tidak ada harapan lagi bagi orang yang rumah tangganya sedang hancur. Tidak ada lagi harapan bagi siapapun, karena hidup cuman sampai kubur. Selesai. Dan sekarang ini ada banyak orang Kristen yang sudah tidak percaya lagi bahwa ada kehidupan sesudah mati. Dan di dalam Matius 22 ayat 23 mulai. Matius 22 ayat 23 mulai. Boleh ditampilkan? Ya, saya akan bacakan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, kita stop sampai di situ dulu. Bahwa ada orang-orang Saduki yang tidak percaya ada kehidupan sesudah mati. Tidak percaya ada kebangkitan. Yesus di dalam firman Tuhan mengingatkan murid-muridnya akan 3 jenis ragi. Yesus berkata, waspada agar tidak terkena ragi orang Farisi, agar tidak terkena ragi Herodes, agar tidak terkena ragi Saduki. Ragi Farisi adalah kebiasaan orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya rohani, sepertinya taat kepada firman Tuhan, tetapi tidak punya belas kasihan, tidak punya keadilan. Mereka dengan gampangnya akan menghakimi semua orang dan merasa dirinya lebih benar. Pernah lihat orang-orang seperti itu? Pernah lihat orang seperti itu? Ada yang kenal orang seperti itu? Yang merasa diri benar, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk kesalahan orang, menghakimi orang-orang. Orang itu sudah terkena ragi orang Farisi. Kemudian Yesus juga berkata kepada murid-murid supaya waspada terhadap ragi Herodes. Ragi Herodes adalah orang-orang Kristen, gereja-gereja yang lebih mengandalkan kekuasaan dunia daripada Tuhan. Kita lihat sekarang banyak pendeta-pendeta jadi caleg. Alasannya untuk membela gerejanya. Saya tidak salahkan yang menjadi caleg, tapi jangan pendeta ya. Haleluya. Di GPDI itu dilarang keras. Pendeta tidak boleh jadi caleg. Pilih, mau jadi caleg boleh, mau jadi pendeta boleh, tapi pilih salah satu. Kenapa? Karena ragi Herodes juga sedang merebak sekarang ini. Dan kemudian ada ragi ketiga yang Tuhan suruh murid-muridnya waspada, yaitu ragi orang Saduki. Orang-orang Saduki ini adalah golongan kelas atas pada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang berkuasa. Tetapi mereka hanya percaya kepada 5 kitab pertama di dalam Alkitab saja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya 5 kitab itu saja yang mereka percaya. Selebihnya kitab-kitab lain mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kitab Amsal, mereka tidak percaya kitab Mazmur, mereka tidak percaya kitab Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Maleaki, enggak percaya. Mereka cuma percaya kepada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, selesai cerita. Dan ragi orang Saduki ini juga sudah merasuk kepada gereja-gereja pada saat ini. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang memilih-milih mana yang dia mau ikut, mana yang dia tidak mau terima dari Alkitab ini.
Kalau perikop di Alkitab ini tentang berkat, oh itu untuk saya. Tapi mereka tidak mau menerima perikop yang berkata untuk berkorban. Kalau perikop tentang kasih tidak terbatas dari Tuhan, mereka percaya itu. Tapi mereka tidak pernah mau terima perikop tentang penyangkalan diri, tentang murka Tuhan. Mereka memilih-milih. Jadi kalau ada di antara kita yang suka memilih-milih firman Tuhan, oh yang ini aku suka, yang itu aku nggak mau. Hati-hati, engkau sedang terkena ragi orang Saduki. Dan orang Saduki ini tidak percaya ada kebangkitan, karena mereka berkata di dalam 5 kitab pertama di dalam Alkitab ini yang mereka percaya tidak pernah ada bicara tentang kebangkitan, tidak pernah ada bicara tentang kehidupan sesudah mati. Dan ini sangat penting, karena kejadian ini di mana orang Saduki datang kepada Yesus untuk mencobai dia tentang kebangkitan, ini terjadi beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan mati di kayu salib dan dikubur. Dan hari ketiga Yesus bangkit, kuburannya kosong. Katakan haleluya. Haleluya. Sebut agama manapun, Siddhartha Gautama masih tetap di dalam kubur, tidak bangkit. Konghucu masih tetap di dalam kubur, tidak bangkit. Nabi manapun, rasul manapun, di dalam agama manapun, tidak ada yang bisa bangkit dari kubur mengalahkan alam maut. Tetapi ada satu nama yang berhasil bangkit mengalahkan alam maut, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Kuburnya kosong. Batu besar yang tidak mungkin digeser oleh 1 atau 2 orang itu tergeser. Tidak ada jenazah di dalam kuburnya. Dan sesudah bangkit, Yesus menyaksikan dirinya, kebangkitannya, kehidupannya kembali kepada lebih dari 400 orang. Dia makan di tepi laut. Ada yang bilang, itu kan rohnya. Roh gak bisa makan. Yesus sudah bangkit, dia makan bersama murid-murid di tepi laut. Yesus datang kepada Thomas. Dia tunjukkan lubang di tangannya. Dan dia suruh Thomas menjamahnya. Roh gak bisa dijamah. Hanya ada satu nama yang bisa bangkit mengalahkan alam maut, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Dan pada saat Yesus naik ke surga pun, itu disaksikan oleh ratusan orang. Bukti apalagi yang kita minta untuk percaya kepada kebangkitan Kristus, untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa semua, sekali lagi, semua nubuatan nabi-nabi tentang Yesus Kristus sudah digenapi. Tidak ada satu nubuatan pun yang tidak digenapi. Haleluya. Dan Yesus mati di kayu salib, dikubur, dan hari ketiga dia bangkit dari kubur mengalahkan alam maut. Itulah Yesus kita. Katakan haleluya. Dan orang-orang Saduki ini tidak percaya ada kebangkitan. Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah percaya kita. Maka kita hanya menyia-nyiakan waktu kita sebagai orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit. Karena jangkar, pondasi kuat dari Kristen,
Pondasi kuat dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, selain daripada firman Tuhan, selain daripada kematian Yesus di kayu salib, adalah kebangkitan Kristus. Katakan amin. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita semua ini. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Katakan haleluya. Ayat 24. Orang Saduki berusaha menjebak Yesus mengenai kebangkitan. Orang Saduki berkata, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia dan belum punya anak, maka saudara laki-lakinya wajib menikahi istrinya yang meninggal ini. Dan pada saat ada keturunan lahir anak pertamanya ini memakai nama dari orang yang sudah meninggal itu, sehingga keturunannya tetap berlangsung." Ayat 25. "Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya." Lanjut. "Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh." Ini perempuan gak boleh dinikahi ya sebenarnya ya. Masa 7 orang menikahi dia, 7-7-nya meninggal dunia. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini meninggal. Maka adiknya harus menikahi dia, menikahi perempuan ini untuk meneruskan keturunan. Ternyata sebelum ada keturunan, meninggal lagi ini, dinikahi lagi perempuan ini, nggak ada keturunan, meninggal lagi ini, sampai 7 orang abang adik menikahi perempuan ini, mati semua. Kemudian si perempuan itu pun mati. Dan orang Saduki memberikan pertanyaan jebakan. Kalau ada kebangkitan, kalau ada surga, siapakah yang akan menikahi perempuan ini? Apakah 7-7-nya nanti di surga menikahi perempuan ini? Siapa suaminya? Apakah ada poligami di tempat kudus? Mereka menilai dengan pikirannya sendiri. Ayat 29. Yesus menjawab mereka, perhatikan baik-baik. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat." Yesus tidak berbicara dengan manis-manis untuk menjaga perasaan orang. Yesus tidak berusaha supaya telinga mereka itu enak mendengarnya. Yesus berkata, "Kamu sesat." Keluargaku di dalam Tuhan, apabila engkau melihat saudaramu melangkah di luar dari firman Tuhan, jangan segan-segan menegur. Kamu salah, kamu sesat. Karena di dalam kitab Yehezkiel dikatakan, apabila engkau tidak memperingati mereka dan mereka mati di dalam kesalahan mereka, maka nyawa mereka akan ditanggungkan ke atasmu. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa firman Tuhan di tempat ini, di sidang jemaat GPDI Pemenang ini, tidak diatur-atur supaya mengenakkan telinga. Tidak diatur-atur supaya menjaga perasaan. Karena kami tidak mau menanggung nyawa siapapun. Kalau Roh Kudus suruh ingatkan, kami akan ingatkan. Apapun resikonya,
Kami pernah mengingatkan seseorang, dan akhirnya orang ini jadi memusuhi kami. Malah orang ini jadi marah-marah sama kami. Tidak apa-apa. Daripada nyawanya saya tanggung, lebih bagus dia merepet ke saya. Tugas saya selesai. Haleluya. Kalau anakmu salah, katakan kamu salah. Kalau suamimu salah, katakan kamu salah. Kalau istrimu salah, katakan kamu salah. Tapi tegur dengan kasih. Amin. Haleluya. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Keluargaku di dalam Tuhan, mengerti kitab suci dengan kuasa Allah itu dua hal yang berbeda, tetapi dikatakan di sini harus nyatu. Haleluya. Mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Banyak orang sekarang ini mengerti kitab suci, mengerti Alkitab, sampai titik komanya dia hafal, background daripada konteks dia hafal, siapa-siapa pelakunya di dalam Alkitab dia hafal, tetapi dia tidak percaya dengan kuasa Allah. Ada orang yang tiap hari baca Alkitab dan merenungkan, tetapi tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa, tidak percaya dengan kuasa kesembuhan, sehingga pada saat anaknya sakit, dia pun tidak berani menumpangkan tangan dan mengusir penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mengerti kitab suci, paham dengan Alkitab, tetapi berkata kesembuhan gak ada lagi sekarang. Itu sudah zaman rasul-rasul, sekarang gak ada lagi. Tahun lalu, ini kesaksian akan saya ulang-ulang seterusnya seumur hidup saya, karena ini kejadian yang sangat luar biasa. Tahun lalu ada jemaat Tuhan di tempat ini, Pak Sitorus, sudah kanker stadium akhir, sudah badannya tidak sanggup lagi menerima kemo, dokter sudah angkat tangan karena tidak bisa di kemo lagi, dan pada saat kami berdoa menumpangkan tangan, sembuh seketika. Di scan, di MRI, tidak ada lagi bekas kanker, tidak ada lagi bekas TB. Katakan haleluya. Haleluya. Pak Rumapea ada? Pak Rumapea pernah menelepon kami jam 3 pagi. Saya angkat telepon. Pak Rumapea berkata, saya menggigil sekali Pak Gembala. Gak kuat lagi saya. Dan kami berdoa di telepon, amin, sembuh. Ini semua kesaksian yang saya ceritakan sudah disaksikan oleh yang bersangkutan di tempat ini pada waktu ibadah minggu. Ya, kalau ada yang belum mendengar silakan tanya orangnya sendiri, karena saya sebut namanya kok. Pada saat ibadah KKR tahun lalu, Inang Mama Nova merasakan sakit luar biasa, mohon maaf, di payudara sebelah kirinya. Dan pada saat KKR kita di tempat ini tahun lalu, pada saat altar call, dia maju ke depan, kami berdoa, kami menumpangkan tangan, dan amin, sembuh. Haleluya. Haleluya. Anak kami Sudewo, lutut kirinya ACL-nya sudah putus, dokter ada 2 dokter ahli berkata harus dioperasi, kalau tidak cacat. Anak kami tidak mau dioperasi. Kami juga tidak punya uang untuk mengoperasinya karena besar biayanya 280 juta. Kami berdoa. Anak kami berdoa di Surabaya, kami berdoa di Medan, suami istri. 3 minggu kami berdoa, sembuh lutut anak kami tanpa dokter, tanpa operasi, tanpa terapi. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Kemarin kita mendengar kesaksian daripada Inang Mama Nova.
Ginjalnya tinggal berapa persen lagi katanya waktu itu? Ginjalnya tinggal 15% lagi. Dan dokter katakan harus cuci darah. Kemudian dia pulang ke Medan. Kita jemaat berdoa. Tiap kali altar call, Inang Mama Nova maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Dan kemarin Inang Mama Nova berangkat ke Pineng. Sebelum berangkat ke Pineng, kami berdoa untuknya. Kami tumpang tangan. Inang Mama Nova berangkat jam 4 pagi. Setengah 4 kami berdoa untuk dia pagi. Itu hari Selasa. Hari Selasa kemarin ya. Selasa sore ya dia kabarin. Selasa sore Inang Mama Nova kabarin. Mujizat terjadi. Ginjalnya pulih, gak perlu cuci darah kata dokternya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu apa? Bukankah itu kuasa Allah yang menyembuhkan? Ibu Saragi tumor di lehernya sembuh tanpa perobatan. Bukankah itu kuasa Allah? Saya mau berkata kepada orang-orang yang tidak percaya lagi akan kuasa Allah, akan kuasa kesembuhan, akan kuasa pemulihan. Argumen apa lagi yang engkau berikan untuk kesaksian orang-orang yang memang sudah disembuhkan ini? Saya mau katakan kepada pendeta doktor yang tidak percaya akan kuasa Allah, dasar teologi yang mana lagi yang engkau bisa lemparkan untuk membantah kesaksian orang-orang yang sudah merasakan kuasa kesembuhan Allah ini? Apa dasar kita lagi untuk tidak percaya kepada kuasa Allah? Di sidang jemaat Tuhan di tempat ini, dari tahun lalu sampai hari ini, ada begitu banyak kuasa Tuhan yang melahirkan mujizat-mujizat. Alasan apa lagi? Haleluya, haleluya. Tetapi sebaliknya, ada orang yang percaya kuasa Allah, tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Ada orang yang sudah berbahasa roh, pergi ke sana kemari di KKR, tetapi tidak pernah mau baca Alkitab, tidak pernah mau merenungkan Alkitab, tidak mau belajar untuk mengerti Alkitab, sehingga dia bagaikan api liar tanpa pengajaran. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, maka kita sesat. Ada pemahaman pengertian akan kitab suci. Dan, bukan atau, dan iman untuk kuasa Allah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Katakan amin. Yesus berkata, kamu sesat. Tetapi Yesus memberikan pengajaran yang benar. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Haleluya. Enggak ada 72 bidadari. Haleluya. Enggak ada mencahin perawan tiap hari. Haleluya. Karena surga itu adalah tempat yang kudus, di mana Allah yang Maha Kudus bertahta. Amin. Haleluya. Jangankan kawin mengawinkan, dosa pun tidak ada di sana, penderitaan pun tidak ada di sana, kesusahan pun tidak ada di sana, kemunafikan pun tidak ada di sana, pengkhianatan pun tidak ada di sana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Dan itulah tempat yang kita tuju.
Setelah kita selesai menghabiskan waktu kita sementara di bumi ini. Tidak ada kawin mengawinkan. Jadi untuk yang belum menikah tapi sudah cukup umur, buruan menikah. Karena di surga gak ada pernikahan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang berpikir, aduh, aku sama istriku gak cocok. Tapi kalau kami mati, di surga gak ada lagi pernikahan. Aku berdoalah supaya istriku cepat mati, biar aku bisa nikah lagi. Karena di surga gak bisa nikah. Jangan ya, pernikahan cuma sekali. Haleluya. Haleluya. Masa istri sendiri didoakan cepat mati? Atau sebaliknya, jangan-jangan ada istri yang mendoakan suaminya cepat mati supaya bisa nikah lagi. Karena di surga gak ada pernikahan. Keluargaku di dalam Tuhan, kenapa di surga tidak ada kawin dan mengawinkan? Karena di bumi ini pernikahan itu hanya punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki menjadi satu. Haleluya. Sebagai sel terkecil tubuh Kristus. Katakan amin. Sebagai sel terkecil dari gereja Tuhan. Dan tujuan utama kedua adalah untuk berkembang biak. Berkembang apa? Bukan kayak saya berkembang badan, tapi berkembang biak, beranak cucu, memenuhi bumi. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi yang belum punya anak, malam ini kita doakan supaya engkau punya anak. Karena engkau menikah itu untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu. Katakan amin. Haleluya. Tetapi di surga tidak ada kawin mengawinkan. Kita akan seperti malaikat. Malaikat ini tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi jangan pernah permasalahkan malaikat itu perempuan atau laki-laki. Amin. Haleluya. Tidak bisa berkembang biak karena tidak bisa kawin mengawinkan. Dia hidup kudus bersama Allah yang Maha Kudus. Surga sudah tertentu populasinya dan tidak mungkin ditambah lagi populasinya dengan berkembang biak. Karena surga akan dipenuhi dengan orang-orang kudus yang ditebus oleh Allah. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Kitalah orang-orang kudus tebusan Tuhan itu. Kitalah yang memenuhi surga nantinya. Katakan haleluya. Tapi aku cinta kali sama istriku. Aku gak mau mati lah, gak mau masuk surga. Nanti aku gak bisa sama istriku. Keluargaku di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan ikatan yang indah antara suami istri di bumi, masakan Tuhan tidak bisa menciptakan ikatan yang lebih indah lagi untuk semua orang kudus tebusan Allah? Haleluya. Haleluya. Perkawinan satu-satunya yang terjadi di surga adalah perkawinan anak domba Allah. Katakan amin. Pada saat Yesus datang kedua kali menjemput mempelainya untuk perkawinan anak domba Allah di surga yang kekal, dan kita adalah mempelai Kristus. Katakan amin. Gereja adalah mempelai Kristus. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, Yesus tidak datang kedua kali untuk menjemput mempelainya yang melacurkan diri. Karena ada banyak anak Tuhan akhirnya tidak menjadi mempelai lagi karena dia melacurkan imannya.
melacurkan iman percayanya terhadap dosa, melacurkan iman percayanya terhadap jimat, melacurkan iman percayanya terhadap ramalan bintang, melacurkan imannya terhadap adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan datang untuk menjemput pelacur-pelacur, tetapi Tuhan datang untuk menjemput mempelainya yang setia. Katakan amin. Siapa di sini mempelai Kristus yang setia? Angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena kalau tidak, engkau akan kehilangan tempat di surga yang kekal itu. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mau kehilangan tempat di surga yang kekal. Katakan haleluya. Ayat berikutnya, ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Stop sampai di situ dulu. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Saya sering sedih melihat ada anak-anak Tuhan, ada jemaat Tuhan yang tidak mau baca Alkitab setiap hari. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab ini. Pada saat kita baca firman Tuhan di Alkitab ini, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Katakan haleluya. Halo Tuhan. Ya, Tuhan sedang berbicara kepadaku. Apa Tuhan? Harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apa Tuhan? Tidak boleh sampai matahari terbenam memendam rasa amarah kepada istriku? Apa Tuhan? Aku harus meminta maaf kepada orang yang saya sakiti Tuhan? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan di Alkitab ini. Itu kenapa Tuhan berkata, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Katakan haleluya. Mulai sekarang, bacalah firman Tuhan. Setiap hari. Katakan haleluya. Ayat 32. Kita akan selesai sebentar lagi. Ayat 32. Allah yang dikenal oleh orang-orang Saduki adalah yang digambarkan di 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan orang Saduki berkata, tidak ada kebangkitan di 5 kitab itu. Itu kenapa Tuhan berkata, tidakkah engkau baca firman Tuhan pada saat Allah menampakkan diri kepada Musa? Allah berkata kepada Musa, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak dan Allah Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub sudah mati ratusan tahun sebelum Tuhan bertemu menampakkan diri kepada Musa. Tetapi Tuhan berkata, akulah Allah Abraham. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak berkata, aku dulu Allah Abraham, aku dulu Allah Ishak, aku dulu Allah Yakub. Karena kalau Tuhan berkata, aku dulu Allah Abraham, itu berarti Tuhan berkata, Abrahamnya sudah mati. Tetapi Tuhan berkata, akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak. Akulah Allah Yakub. Karena walaupun Abraham, Ishak dan Yakub mati ratusan tahun sebelum Musa, Abraham, Ishak dan Yakub masih tetap hidup dan Allah tetap menjadi Tuhan mereka. Katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan akan menyebut namamu. Akulah Allah Marito. Akulah Allah Patumangor. Akulah Allah Mama Rika.
Akulah Allah Mama Sion. Akulah Allah Mube Sipahutar. Akulah Allah Bapak Felix. Akulah Allah Sucipto Lubis. Akulah Allah Santi Tambunan. Haleluya. Dan Allah yang kita sembah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Apakah kita berpikir masakan Allah membuat perjanjian kepada kita dan kemudian kita ditinggalkannya di lubang kubur? Masakan Tuhan mengikatkan perjanjian kepada kita di dalam darah Yesus Kristus dan kemudian menyia-nyiakan kita di lubang kubur? Itu kenapa saya tidak nangis waktu penguburan bapak saya dan mertua saya. Kenapa saya harus nangisin jenazah? Kenapa saya harus nangisin kotak peti mati? Kenapa saya harus nangisin kuburan? Karena saya tahu Allah memanggil dengan nama, akulah Allah Calvin Lubis, akulah Allah Aminuddin Lubis, akulah Allah Ojek Tambunan. Kenapa saya harus menangisi roh yang masih hidup bersama-sama dengan Allah? Dan saya mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, pada saat saya mati, peti jenazah saya pasti ada di sini. Betul, jenazah saya juga ada. Jangan ada yang nangis. Rayakan. Haleluya. Karena saya akan menjadi lebih hidup sesudah kehidupan, sesudah mati. Karena saya ada bersama Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Jangan nangis waktu ziarah. Saya sudah katakan, kalau saya mati, rayakan kematian saya. Haleluya. Karena itu berarti saya terlepas dari kehidupan sementara ini. Dan saya akan berlari-lari di jalanan emas di surga yang kekal. Saya menyatu dengan kehadiran Allah selamanya. Dan Allah memanggil namaku. Akulah Allah Sucipto Lubis. Katakan amin. Katakan haleluya. Pertanyaannya, keluargaku di dalam Tuhan, apakah Allah memanggil nama setiap orang Kristen? Tidak. Bahkan saya mau mempertanyakan, apakah Allah memanggil nama setiap kita yang ada di ruangan ini? Kami berani berkata tidak. Karena akan ada yang di antara kita yang akan mati di dalam dosa kita. Dan Tuhan tidak akan memanggil namanya. Engkau dan aku sudah melakukan dosa. Engkau dan aku sudah mematahkan perjanjian kita dengan Allah. Engkau dan aku sudah mematahkan, merobek-robek hukumnya Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kita malam ini jalan keluar. Haleluya. Untuk supaya Allah mengenal kita. Karena kalau tidak, pada saat kita mati, kita senang berpikir kita sudah akan ada tempat di surga. Tapi ternyata Tuhan hanya berkata, "Enyahlah, aku tidak kenal engkau." Malam ini kita pastikan Tuhan memanggil nama kita. Haleluya. Kita pastikan malam ini kita memang benar-benar punya tempat di surga yang kekal. Malam ini terima Yesus. Loh, tapi aku udah orang Kristen, udah lama terima Yesus. Terima Yesus dengan benar. Haleluya. Haleluya. Yuk kita tutup mata kita. Kita tundukkan kepala kita.
Bagi orang-orang yang mau menerima Yesus kembali, bagi orang-orang yang mau memastikan namanya dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan akan berkata, "Akulah Allahmu." Letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa untukmu. Engkau pun berdoa mengakui dosamu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu menyucikan Tuhan. Darah-Mu menghapuskan dosa kesalahannya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang angkat tangan ini menjadi orang-orang kudus-Mu, orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga namanya Engkau ingat Tuhan. Sehingga namanya Engkau panggil. Engkau akan berkata, "Akulah Allahmu." Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami kembali memiliki tempat di surga yang kekal itu. Karena kami memiliki hak kembali akan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami minta pemain musik dan juga singers untuk datang ke depan. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Tuhan sudah berkata, "Akulah Allahmu." Dan pada saat ini kami mengundang siapa yang mau Tuhan hidupkan pernikahannya, siapa yang mau Tuhan hidupkan rumah tangganya, siapa yang Tuhan mau hidupkan kesehatannya kembali, siapa yang mau Tuhan hidupkan ekonominya kembali, siapa yang Tuhan mau hidupkan perdagangannya kembali, keluarganya kembali, kami undang datang ke depan berlutut dengan iman. Kami akan mendoakanmu. Kalau di tahun lalu selalu ada mujizat di dalam altar call, maka kita percaya di KKR pertama kita malam ini, tahun ini, Tuhan juga mengerjakan mujizatnya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengundang Bapak Ibu.